Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah par online GKI Jemaat Tamalan Rea. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, masih memberikan kita nafas kehidupan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semuanya siapkan hati, kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah siap ya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Kakak Ika mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dan kita akan menyanyi dengan pujian yang berkata semua baik. Mari kita naikkan pujian ini dengan sikap doa kita di hadapan. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai selesainya. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kelanjutan ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan di rumahnya masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Kita akan nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pelindungmu, kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu.
persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggumu sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya dapat dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kelanjutan ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sambil mempersiapkan hati. Mari kita menyanyi dengan pujian yang berkata, pure, 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 benih ditabur. Kakak Ika mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan sama-sama belajar mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Ayo adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati kami dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak PAR sudah siap untuk mendengarkan kebenaran cerita firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti dengan baik, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kedua orang tua di rumah yang mendampingi, dan juga berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran cerita firman-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, nats Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-40 sampai pasalnya yang ke-41. Temanya Yusuf memerintah di Mesir. Nah adik-adik, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana penderitaan seorang Yusuf dalam masa hidupnya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi?
Mari adik-adik, kita akan saksikan bersama-sama cerita Alkitab berikut ini. Selamat menyaksikan. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga
tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita sudah sama-sama menyaksikan cerita Alkitab hari ini yang menceritakan seorang tokoh yang bernama Yusuf. Ya, kita melihat bagaimana penderitaan, permasalahan yang dihadapi oleh Yusuf ya. Dia banyak masalah, dia banyak persoalan dalam kehidupannya. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Yusuf? Tentunya tidak ya adik-adik. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan selalu menyertai dan memberkati Yusuf. Nah, adik-adik Par, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Nah, yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan telah menentukan kehidupan anak-anaknya. Apa adik-adik? Tuhan telah menentukan kehidupan anak-anaknya. Tuhan sudah menentukan kehidupan adik-adik Par yang ada di rumah, menentukan kehidupan Kak Novi, dan semua guru-guru Par, dan juga semua orang-orang yang ada di muka bumi ini, yang tentunya yang percaya pada Allah. Nah, adik-adik,
Karena kita percaya bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Maka dari itu sebagai anak-anak par, tentunya kita jangan merasa takut ya. Kita tidak boleh merasa takut seperti halnya dengan Yusuf. Nah, Yusuf tidak pernah merasa takut. Meskipun banyak masalah ya adik-adik, Yusuf tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik yang ada di rumah. Nah, mungkin pada saat ini kita sama-sama semuanya mengalami kesusahan ya. Kita mengalami kesukaran khususnya di masa pandemi COVID. Nah, semuanya serba terbatas. Kita mau keluar rumah terbatas ya. Kita mau pergi berlibur terbatas. Kita belum bisa belajar di sekolah. Kita juga belum bisa bersama-sama bertemu di gereja ya, untuk beribadah bersama-sama. Nah, jangan pernah merasa takut, karena kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Seperti halnya dengan Yusuf ya adik-adik, kita tahu bagaimana penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Tentu adik-adik masih ingat ya, bagaimana Yusuf dia dibenci saudara-saudaranya. Cerita kita minggu-minggu yang lalu, ketika dia dibenci saudara-saudaranya, dia dibuang ke dalam sumur yang gelap. Nah, bahkan dia dijadikan budak adik-adik. Dan minggu kemarin kita belajar bagaimana Yusuf di rumah Potifar. Dia difitnah oleh istri Potifar. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf akhirnya masuk ke dalam penjara. Wah, penderitaan Yusuf belum berakhir ya adik-adik. Dia masih harus berada di dalam penjara. Nah, ketika Yusuf berada di dalam penjara, seperti cerita firman Tuhan tadi, dia di dalam penjara ternyata diberikan tanggung jawab yang besar adik-adik. Meskipun dia di dalam penjara, tapi orang-orang melihat bahwa dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Ya, dia dimasukkan di penjara bukan karena kesalahannya ya, tapi karena dia difitnah oleh istri Potifar. Nah, adik-adik, ketika Yusuf berada di dalam penjara, kita melihat bahwa di dalam penjara ada juga juru minum dan juga juru roti yang bersama-sama dengan dia di sana ya. Nah, ketika juru minum dan juru roti itu tertidur dan kemudian dia bermimpi, nah, Yusuf melihat mereka itu mukanya bersedih ya. Yusuf melihat juru minum dan juru roti ini mukanya bersedih. Nah, adik-adik di rumah, kalau misalkan kita yang sedang banyak masalah, banyak persoalan dalam kehidupan kita, tapi ketika kita melihat orang lain itu bersedih, ya mungkin ada di antara kita yang mungkin tidak mau tahu, malas tahu ya, karena kita pikir kita saja punya masalah belum selesai, kita saja punya masalah terlalu banyak, mau memikirkan masalah orang lain. Nah, adik-adik, tapi tidak dengan Yusuf ya. Yusuf tidak seperti itu. Yusuf tetap peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Dia tidak punya alasan untuk tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Karena dia percaya bahwa kehidupannya sudah ada dalam tangan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Yusuf bertanya kepada juru minum dan juga juru roti, ada apa? Ada permasalahan apa? Nah, akhirnya mereka menceritakan ya. Mereka bermimpi dan akhirnya dengan bantuan dan pertolongan Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi dari juru minum dan juga juru roti. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bagaimana seorang Yusuf yang rendah hati ya. Nah, setiap dia ingin mengartikan mimpinya, dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia selalu katakan bahwa semuanya karena Tuhan ya. Mimpi yang mereka katakan kepada Yusuf dan Yusuf mengartikannya, itu semua semata-mata karena Allah. Semuanya karena Allah. Yusuf
dipenuhi dengan roh Allah sehingga Yusuf mampu mengartikan mimpi dari juru minum dan juga juru roti. Dan apa yang terjadi adik-adik? Nah, arti dari mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan dan benar adanya ya. Dan akhirnya juru minum dan juru roti itu pun bebas dari penjara. Nah, tapi ada satu hal adik-adik, pada saat Yusuf berkata kepada juru minum bahwa ketika dia sudah bebas nanti, dia tidak boleh lupa ya, jangan lupa untuk menceritakan hal ihwal ini kepada raja di Mesir, itu Raja Firaun. Tapi apa yang terjadi? Ternyata juru minum ini ketika dia sudah keluar dari penjara dan dia mendapatkan jabatannya kembali sebagai juru minum, dia melupakan apa yang Yusuf katakan. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi Yusuf. Nah, adik-adik, sekarang pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini yaitu segala sesuatu terjadi pada waktu Tuhan. Apa adik-adik? Segala sesuatu terjadi pada waktu Tuhan. Kita percaya ya bahwa segala sesuatu terjadi itu pada waktunya Tuhan. Dan kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, seperti dalam cerita tadi, kita melihat bagaimana seorang Yusuf, dia selalu melakukan hal yang baik adik-adik. Dia selalu melakukan hal yang benar. Namun, pertolongan Tuhan tidak diberikan melalui juru minum itu, yang seharusnya seandainya juru minum ini menceritakan apa yang terjadi kepada Raja Firaun, bisa saja Yusuf sudah bebas ya bersama dengan mereka. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memakai mimpi Firaun untuk menolong Yusuf. Wah, jadi ketika juru minum tidak bisa menolong Yusuf, Tuhan memakai mimpi Firaun untuk menolong Yusuf. Nah, adik-adik tahu dalam cerita tadi kita melihat bagaimana seorang Raja Firaun ketika dia bermimpi dan dia sangat gelisah ya adik-adik. Dia gelisah karena dia sudah memanggil semua orang-orang ahli, orang-orang yang berilmu untuk mengartikan mimpinya. Tapi tidak satupun dari mereka yang bisa mengartikan mimpinya. Nah, lalu juru minum ini akhirnya teringat. Ya, dia teringat dengan apa yang sudah terjadi di dalam penjara. Nah, di sini baru juru minum itu ingat bahwa di dalam penjara ada seorang muda Ibrani, ya, yaitu Yusuf yang bisa mengartikan mimpi, ya. Jadi ketika Yusuf dipanggil dan dibawa menghadap Raja Firaun, dia akhirnya menceritakan arti dari mimpi Raja Firaun. Nah, tapi adik-adik, apakah Yusuf berkata bahwa saya adalah orang yang hebat yang bisa mengartikan mimpi-mimpi? Tidak ya adik-adik, Yusuf tetap rendah hati ya. Dia selalu katakan kalau setiap dia ingin mengartikan mimpi, dia selalu katakan bahwa sekali-sekali bukan aku, melainkan Allah ya. Bukan Yusuf melainkan Allah, karena Yusuf dipenuhi dengan roh Allah. Nah, jadi ketika Yusuf mengartikan setiap mimpi-mimpi itu, dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri ya, karena dia percaya dan dia tahu bahwa semua karena tuntunan Allah. Dia percaya bahwa dia tetap berjalan bersama dengan Allah. Dan akhirnya apa yang Yusuf artikan adik-adik ternyata benar ya adanya.
Nah, di situ Raja Fir'aun melihat bahwa Yusuf adalah orang yang berakal budi dan bertanggung jawab dan juga bijaksana. Nah, maka dari itu Yusuf akhirnya diangkat menjadi wakil di Mesir. Wah, jadi Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Fir'aun ya. Nah, memang Yusuf bukan orang nomor 1, tapi dia berkuasa di Mesir. Dia juga menguasai Raja Fir'aun. Ya, dia berkuasa atas Raja Fir'aun. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kita melihat bagaimana penderitaan seorang Yusuf. Dia dibenci saudara-saudaranya, dia difitnah, bahkan dia dipenjara. Tapi apa yang Tuhan buat untuk Yusuf? Tuhan selalu menolong Yusuf ya. Tuhan mengangkat derajat Yusuf ya adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik ya. Khususnya adik-adik par yang ada di rumah. Ketika kita ada dalam masalah, ketika kita menghadapi persoalan, kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah merencanakan setiap kehidupan kita ya. Tuhan sudah merencanakan kehidupan adik-adik, Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita semua. Maka dari itu, kakak pesan kepada adik-adik yang ada di rumah untuk senantiasa selalu bersabar. Adik-adik juga harus selalu berdoa. Nah, khususnya untuk pandemi yang sampai sekarang belum berakhir ya adik-adik. Namun, kita terus percaya bahwa Tuhan sudah memiliki waktu yang baik untuk kita semua ya. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita semua, Tuhan akan menolong kita semua. Asal adik-adik yang di rumah tetap mau bersabar dan berdoa. Kita berharap semoga pandemi segera cepat berlalu. Oke adik-adik? Baik adik-adik, itu saja yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik. Biarlah cerita firman Tuhan hari ini boleh tetap memberkati adik-adik yang ada di rumah, khususnya dalam masa pandemi ya. Kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap setia dalam mengikuti ibadah par meskipun masih online ya. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa, kita mau minta hikmat dari Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati, menyertai kami dalam mendengarkan kebenaran cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga anak-anak par tidak hanya mendengar, tapi mereka semua juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah mereka boleh mengerti setiap ajaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar semuanya? Tante berharap semua dalam kondisi sehat ya. Nah, bulan Agustus ini adalah bulan misi Gereja Tema Injil Indonesia. Dan tema kita pada minggu ini adalah gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Nah, melalui tema ini, kita anak-anak sekolah minggu diingatkan untuk saling bersatu, yang satu dengan yang lainnya, untuk saling menyemangati. Tidak boleh pilih-pilih teman, misalkan karena beda suku atau karena alasan yang lainnya. Kita harus tetap bergandengan tangan, merangkul satu dengan yang lain. Teman-temannya yang mulai malas untuk sekolah minggu, ayo diajak lagi untuk kembali semangat di dalam mengikuti sekolah minggu. Ya walaupun hanya secara online, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Harus senantiasa mendengarkan firman Tuhan, karena melalui firman itulah yang akan membantu kita
untuk bertumbuh mengenal akan Tuhan, semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, tetap semangat ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tetapi sebelumnya tidak bosan-bosan, Tante ingatkan untuk adik-adik dijaga kesehatan. Terus protokol kesehatannya tetap dijalankan ya. Memakai masker, menjaga jarak, seperti itu ya, rajin mencuci tangan, dan kita tetap berdoa agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita semua boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah ibadah kami pada sore hari ini berkenan kepadamu, dan kami memohon berkat Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami, memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru sekolah tinggi kami. Kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami semua. Kami menutup ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.